Oke. Tapi kalau fenomena yang banyak terjadi sekarang nih Kang, FOMO, Fear of Missing Out Syndrome. Jadi kurang lebih itu dia cuma join sesuatu itu karena ikut-ikutan, takut ketinggalan gitu. Misal ini ya, Kang Zen ikut KMNU nih. Aku nggak gabung ke MNU, terus wah Kang Zen ke MNU nih, aku harus ke MNU dong gitu. Terus ya sebenarnya kayak gitu baik. Tapi kalau malah dengan ikut banyak hal itu malah nggak menyampaikan kita pada tujuan awal, itu kan menurutku ya kurang bagus juga. Karena ini menurut Kang Zen gimana? Join sesuatu cuma karena ikut-ikutan. Oke. Kalau menurut saya, jadi saya juga ada temen yang kayak gitu ya. Maksudnya semuanya diambil. Iya, harus semuanya, nggak mau kalah gitu ya. Iya benar. Dan saya lihat kebiasaan orang itu, dia jadi lebih banyak stres. Ya, jadi dia lebih, entah kenapa dia lebih banyak stres. Iya. Kayak sibuk terus. Dan sibuknya itu kadang juga tidak langsung terselesaikan gitu. Jadi banyak problem, jadi makin stres. Jadi kayak dia ibaratnya itu setiap hari kayak pengen healing terus. Ya, jadi ya itu. Kalau hal yang seperti itu menurut saya mungkin untuk awal aja, untuk awal bagus. Untuk apa? Untuk kita bisa tahu bagaimana sih lingkungan di organisasi ini ya. Jadi organisasi ini bentuknya seperti ini, lingkungannya seperti apa, untuk kita tahu. Ya untuk ibaratnya kita riset lah. Tapi kalau misalkan kita pingin untuk yang fokus di beberapa organisasi itu, saran saya jangan terlalu banyak dulu. Karena apa? Karena kita masih mahasiswa, artinya kita masih belajar. Ya. Masih menerka-nerka gitu ya. Masih menerka-nerka. Kalau misalkan saya juga, maksudnya saya juga dulu banyak organisasi, banyak kepanitiaan. Saya merasakan sendiri stres, iya stres. Dapat proker, dapat acara, koordinator ini, semuanya lari ke sana kemari. Ngurus ini, belum lagi kalau misalkan ada anggota kita yang dia itu malas-malesan. Akhirnya kita yang ngurusin, kita yang backup. Belum lagi ada anggota kita yang dia itu banyak omong tapi nggak ada kerja. Oh gitu ya. Itu. Jadi terkadang apa yang membuat kita stres itu adalah hal-hal yang non teknis. Ya, jadi kalau untuk kalau untuk teknis kayak macam pesen perlengkapan atau konsep acara itu kan oke lah, bisa kita pikir sambil merenung diem gitu, dapat bisa. Tapi kalau misalkan urusan yang non teknis ya, kayak kita hubungan kita dengan orang lain ya, bagaimana manajemen itu dengan baik kalau misalkan kita berada di top position ya. Itu. Jadi menurut saya itulah, kalau kita pengen banyak organisasi, oke, silakan. Tapi dari banyaknya organisasi itu pilih ya. Jadi kerucutkan. Di mana nih kamu mau fokus? Nah, jadi kamu kan udah masuk 10 organisasi nih. Kamu udah tahu semua lingkungannya, dan kamu cocoknya di mana, passionnya di mana. Itu halal-halal aja, oke aja, nggak apa-apa, fine aja. Karena kita ya itu tadi masih mahasiswa, kita masih mencari jati diri. Dah 10 organisasi itu kita tahu dalamnya semua, lingkungannya semua, kita cocok yang mana, udah fokus di sana, kerucutkan di sana. Nanti kita juga akan dapat soft skill juga di sana. Semua organisasi itu pasti ada, pasti kita akan dapat suatu soft skill di sana, entah itu sedikit ataupun banyak, tergantung kita di sana. Kita mau menggali itu lebih dalam, atau kita hanya ingin mengikuti arus saja. Gitu. Oke, berarti kalau menurut Kang Zen sendiri, kalau di awal itu mungkin boleh ya kita join organisasi banyak, karena posisi kita lagi mencari jati diri kita nih, cocoknya di mana dengan lingkungan yang mungkin baru ya, dari lingkungan semasa SMA gitu. Tapi nanti setelah itu harus nih dikerucutkan lagi, kita ternyata lebih minat di mana. Karena sebenarnya soft skill itu bisa didapatkan di semua organisasi apapun itu gitu ya Kang. Oke. Terus tapi sebelumnya aku mau ada cerita sedikit nih Kang. Ada sih jadi ada temanku itu yang nyesel gitu loh setelah join pengkaderan di salah satu, ya join pengkaderan kampus gitu kan. Katanya,
ternyata di himpunan aku juga dapat loh materi ini. Jadi aku bener-bener join pengkaderan kampus itu karena takut ketinggalan, karena lagi tren, terus takut ketinggalan sama yang lain. Padahal di himpunan aku juga materinya sama kayak gini, terus jadi bener-bener capek sih kalau dulu waktu join pengkaderan pengkaderan kampus aku bikin magang kan dapatnya aku bikin magang gitu kan, diganti magang, aku dapat 2 sekarang, jadi udah magang selesai, terus materi pengkaderan juga selesai gitu sih. Tapi soal memang FOMO. Tapi memang gini ya, ada beberapa case ya, ada beberapa case tertentu yang misalkan kalau kita ikut pelatihan itu, ibaratnya kita bisa diakui lebih tinggi, paham nggak? Kalau hal seperti itu sah-sah aja, nggak apa-apa, silakan. Jadi misalkan saya udah pernah ikut pelatihan ya, pelatihannya basic dasar, terus setelah itu ada pelatihan lagi intermediate, tapi materi-materi yang basic juga dilatih di sini, ya kan? Jadi kan saya kayak waktu basic oke, saya udah lulus, dapat sertifikat, terus waktu di intermediate saya udah dapat materi ini, ya udah saya diem aja udah. Kalau emang dengan pelatihan ini ibaratnya nilai kita bisa lebih tinggi, it's fine, itu nggak masalah. Atau dengan adanya LKMMD tadi toh, ya kan? Atau yang itu apa namanya di HM gitu, misalkan dapat materinya, terus karena apa? Karena saya tahu kan kalau lulusan anak LKMMD itu kan harus bisa menjadi syarat untuk bisa jadi ketua ini gitu kan. Nah, itu menjadi nilai khusus aja sih kalau misalkan itu bisa meningkatkan nilai kita di mata organisasi, itu nggak masalah. Tapi jangan ini, saran saya sih, kalau kita udah tahu nih kita dapat materi seperti ini, ya udah kita cari hal yang lain yang bisa kita dapatkan dari pelatihan dari apa namanya, dari hal yang kita ikut dari LKMMD tadi lah, seperti itu. Jadi kita nggak kosongan, kita ikut juga nggak kayak ya ikut-ikut aja, enggak dong. Ya itu tadi sih, kalau misalkan dasarnya kita mengikuti satu organisasi, pengen ikut-ikut aja, berarti di sisi lain kita harus cari hal positifnya, apa yang bisa kita dapat dari sana. Jadi menurut Kang Zen sendiri, sindrom FOMO ini sebenarnya bagus nggak sih, Kang? Menurut saya bagus, kecuali kalau misalkan hal tersebut mengganggu yang lain. Fokus utama, gitu. Jadi Nah, sebenarnya jadi sense ya, itu namanya kan, menurut saya keinginan seperti itu berarti menandakan bahwa orang tersebut aktif ya. Dia nggak pingin, ada rasa ingin menambah value diri, mengembangkan diri gitu. Ya, jadi aktif. Tapi ya itu tadi, kalau misalkan itu mengganggu yang lain ya. Jadi kita itu kalau hidup itu, kalau kita melakukan sesuatu itu nggak ada manfaatnya ya jangan dilakukan. Ya itu tadi. Intinya kalau FOMO itu tadi malah ganggu tujuan awal kita, fokus awal kita. Karena yang bisa tahu kapasitas sama kemampuan diri kita kan kita sendiri, ya Kang. Sekali. Kalau dirasa malah ganggu, udah nggak usah gitu ya. Gitu. Baik. Terus dari pengalaman organisasi di KMNU khususnya nih, Kang. Berarti kan Kang Zen pernah jadi kader KMNU sampai sekarang jadi pembina ya, penasihat organisasi. Anggota kehormatan. Iya, badan Dewan Penasihat Organisasi DPO kan. Atasnya setelah DPO kan ada anggota kehormatan tuh. Anggota kehormatan. Nah, saya juga, karena kan DPO itu 3 tahun terakhir ya, yang aktif ya. DPO sekarang. Sampai 2020 kan DPO. Iya, benar. 3 tahun apa 2 tahun gitu. Nah itu ya saya juga dulu DPO juga. DPO sama sekarang kan DPO itu setelah jadi DPO jadi anggota kehormatan. Iya, baik. Berarti sampai sekarang jadi anggota kehormatan ya, Kang. DPO-nya terakhir di 2020 bulan Desember. Enggak salah ya. Menurut Kang Zen sendiri kan udah pernah jadi kader KMNU ya, Kang, sampai sekarang jadi anggota kehormatan gitu. Yang penting di organisasi selain gimana kita nyeimbangkan dengan dunia kuliah itu kan tadi suka terus skala prioritas. Terus yang manfaat yang bisa diambil gitu loh, kayak harus banget nih kita kalau bisa join organisasi sambil kuliah itu apa sih, Kang?